Oke, seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng dan mungkin kesimpulan yang saya berikan ini berbeda dengan kalian, jadi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham Bumi dan untuk saham Bumi kemarin Jumat itu open gap atas ya. Open di 155 sempat dibawa naik sampai 173 dan langsung dibanting turun. Close ARB ya untuk Bumi kemarin Jumat. Dan apakah bandarnya jualan? Coba kita cek untuk perdagangan Bumi pada Jumat 12 Agustus ya. Di saham Bumi kemarin Jumat ada yang jualan cukup banyak ya, ini si RF. Dan selain RF ada BF, YJ, BK, AKMG jualan ya. Jadi BK, AKMG 3 broker ini jualan pantas ya untuk saham Bumi ARB, berarti nggak ada yang jagain untuk hari Jumat kemarin. Dan kalau diperhatikan ZP juga ikut jualan di sini walaupun kecil ya. Yang nampung ada IF, YP, SQ, DX, CC. Jadi kalau untuk Bumi besok Senin kemungkinan masih bisa turun ya. Hati-hati aja untuk Bumi kalau secara teknikal misal besok hari Senin itu kan ya kalau lihat transaksi kemarin Jumat harusnya turun sih untuk Bumi besok Senin. Kalau turun target penurunannya support selanjutnya ada di harga 116. Apakah besok ARB atau enggak kita lihat aja besok ya. Tapi kalau melihat transaksi ini BK MJAK itu net sell-nya enggak terlalu besar ya. Ini 16M, 15M, 11M ini sebenarnya nggak terlalu besar jika dibandingkan mereka melakukan akumulasi di saham Bumi ya. Coba kita cek akumulasi saham Bumi dari sinilah, dari atau dari sini ya. 4 Agustus aja kita cek dari tanggal 4 Agustus. Kira-kira mereka melakukan 4 Agustus. Kalau kita cek dari tanggal 4 Agustus, BK MCAK masih net buy ya, masih punya banyak barang ya. Ini BK net buy 151. Berarti kalau dari tanggal 4 Agustus BK masih punya 151M. Dan kalau diperhatikan nanti untuk average-nya ya. Untuk BK average di 121, MG average di 126, kemudian AK-nya average di 124. Berarti posisi saat ini di harga 113 mereka semua floating profit. Jadi perlu hati-hati. Bisa aja besok taking profit ya. Mungkin nggak semuanya, sebagian aja hitung-hitung itu ngumpulin modal buat ngedapetin harga saham Bumi di level yang lebih rendah. Oke, itu untuk saham Bumi kemungkinan untuk besok Senin masih turun. Selanjutnya kita cek saham Harum. Loh. Harum Energi, Harum Energi. Dan untuk saham Harun kemarin turun tipis 1,4% dan kalau kita lihat historinya sebenarnya untuk Harum ini sedang uh, cenderung downtrend ya. Kalau secara teknikal coba kita ukur pakai Fibonacci. Kayaknya nggak pas pakai yang ini. Pas nggak ya? Dan untuk Harum ini merupakan salah satu ya maksudnya saham yang bagus lah, maksudnya blue chip ya. Jadi untuk saham-saham seperti itu cocoknya untuk jangka yang lebih panjang long term. Dan kalau di sini
Untuk Harum Energi secara teknikal saat ini sedang berada di range konsolidasi ya. Setelah kemarin itu koreksi mantul di sini. Mantul naik ini gagal breakout ya, gagal breakout resist, turun lagi ini di area support mantul, dan kemungkinan untuk Harum masih konsolidasi untuk besok Senin ya, konsolidasi di range harga 1695 sampai 1900 berapa ini, 1690 sampai 1925 akan konsolidasi di range harga ini ya untuk Harum. Dan kalau yang mau masuk di saham Harum, kalau secara teknikal sih mending kalau pas berada di support mungkin di 1700 itu bisa mulai ambil posisi buy di Harum secara teknikal ya, atau nunggu breakout di atas 1930. Oke, itu untuk Harum secara teknikal. Coba kita cek dari untuk transaksinya ya, untuk kemarin Jumat Harum gimana. Harum kemarin Jumat tanggal berapa? 12 ya. Kemarin Jumat untuk Harum itu distribusi. Nah, untuk Harum kemarin Jumat distribusi, CS jualan cukup banyak 25,1 M, SQHP KZ yang nampung. Jadi untuk Harum masih distribusi kemarin Jumat, jadi kemungkinan Senin masih bisa turun ke area support 1700 1690 di area situ ya untuk supportnya Harum. Kalau kita cek dari tanggal sini, coba dari tanggal 27 Juli, karena dari tanggal 27 Juli itu Harum mulai konsolidasi ya. Kita cek dari tanggal 27 Juli. Dari tanggal 27 Juli untuk Harum sebenarnya ada yang akumulasi ini si BB ODCC ya. BB paling banyak 139N, average di 1842. 1842 berarti masih floating loss ya untuk si BB. Jadi kemungkinan untuk Harum akan konsolidasi dulu, dan kalau mau masuk ya di area sini atau breakout di area sini. Tandanya kalau udah ada broker yang akumulasi cukup banyak itu biasanya baru dinaikin ya untuk saham Harum. Oke, itu untuk saham Harum. Selanjutnya kita cek saham NATO. Dan untuk saham NATO, untuk secara teknikal saham NATO support terdekatnya ada di sini 515, kemudian resistennya ada di sini 585. Itu NATO secara teknikal. Kalau secara bandarmologi coba kita cek untuk perdagangan kemarin Jumat di saham NATO. Saham NATO kemarin Jumat masih diakumulasi sama AP ya. Tapi walaupun diakumulasi sama AP, ini banyak juga yang jualan FS, HD, AG, YB. Dan kalau diperhatikan ya untuk saham NATO ini sebenarnya udah ada yang akumulasi loh. Si AP ini akumulasi cukup banyak. Coba kita cek dari tanggal sini aja ya. Dari tanggal 13 Juni. Ketika NATO ini break support, kita cek udah ada yang akumulasi berapa banyak. Si AP akumulasinya 4,1 triliun ya, sudah cukup banyak dari tanggal 23 Juni. 13 Juni wah. 13 Juni. Jadi ada harapan ya untuk si NATO ini, tapi disclaimer kita nggak tahu juga maunya bandar gimana. Kalau dari tanggal 13 Juni AP udah akumulasi 5 triliun lebih. Yang jualan ada
US, HDYB ya. Jadi untuk NATO diakumulasi AP ya. Tunggu aja tanggal mainnya AP ya. Oke, itu untuk saham NATO. Kalau mau masuk ya disclaimer nggak apa-apa. Untuk antisipasinya bisa di bawah support mungkin di berapa? Aku antisipasi di 510 atau 505. Oke, itu untuk saham NATO saat ini sedang diakumulasi AP, cuman belum diterbangin aja. Kalau lihat historinya sih level tertinggi NATO wah, sempat pernah nyentuh area sini ya. 1220 ya, ada kemungkinan bagger sih kalau lihat akumulasinya, cuman nggak tahu juga ya. Oke, itu untuk saham NATO. Selanjutnya kita cek saham Karya. Udah lama juga kita nggak cek saham KRYA, dan kemarin Jumat turun 5,6% ya. Setelah sebelumnya itu di hari Kamisnya naik, hari Jumat turun. Dan kalau dilihat candle-candlenya, apakah si Karya ini bakal bentuk pola seperti ini lagi ya? Ini perhatikan pas ini. Ya, ada kemungkinan sih polanya selalu berulang untuk beberapa saham. Coba kita cek ya untuk perdagangan Karya kemarin Jumat. Karya kemarin Jumat. Kemarin Jumat tanggalnya ini loh. Turunnya itu diakumulasi ya. Jadi turunnya Karya itu ada yang akumulasi. Ini diakumulasi AZ2M dan yang jualan CCPDMG. Cuman ini masih banyak yang akumulasi. Jadi ini turunnya Karya itu diakumulasi oleh AZ ya. Jadi ada harapan untuk Karya mungkin besok Senin akan bentuk candle seperti ini, candle kecil, dan bisa jadi setelah itu diterbangin oleh AZ, kan kita nggak tahu. Kalau lihat di sini sih ada akumulasi pada kemarin Jumat ya. Oke, itu untuk saham Karya. Jadi ada harapan mungkin kalau nggak Senin, Selasa ya, kalau nggak Selasa, misal besok Senin nggak dinaikin ya, Selasa atau Rabu ada kemungkinan naik ya, bentuk pola seperti ini lagi ya, setelah ada candle turun bentuk candle kecil-kecil dan naik ya, itu mungkin untuk saham Karya skenario-nya seperti itu. Oke, selanjutnya kita cek saham JAR, dan untuk saham JAR kemarin sempat naik ya. Untuk 1, 2, 3 hari terakhir itu dia open di bawah, langsung di bawah naik, tapi habis itu langsung diturunin. Kalau diperhatikan mengikuti pergerakan saham JAR naiknya itu sangat cepat. Jadi misal kemarin Jumat ya contohnya, itu kan open di sini. Open di berapa ini 4.50 ya, langsung dalam hitungan menit, nggak nyampe 10 menit, nggak nyampe 5 menit itu udah naik sampai 488, langsung di bawah turun lagi itu. Paling ya nggak ada 10 menit kayaknya sih saya ingatnya itu. Dan ditutup ARB ya 3438, dan ketika di harga ARB itu juga cukup sengit, mau kadang ARB naik ya, kita coba cek untuk perdagangan JAR kemarin Jumat gimana. Untuk perdagangan JAR kemarin Jumat di distribusi ya, MU, GR, KL, PD jualan, dan si NI-nya net buy cuman kecil 188 juta ya. Ya masih distribusi, kita nggak tahu juga si NI kok nggak naikin saham JAR ini. Kenapa? Kalau kita cek dari awal IPO ya tanggal 4 Agustus untuk saham JAR ini, NI average-nya di berapa? NI masih punya barang cukup banyak ya, 43,7 M dari awal IPO, average di harga 502, berarti posisinya saat ini floating loss untuk NI, cuman belum dinaikin. Dan kalau diperhatikan untuk average harganya ini turun dari kemarinnya itu 505, kemarin Kamis itu 500
3 dan kemarin Jumat average-nya ditutup di 502. Jadi semakin ke sini NI average-nya semakin turun. Apakah ini strategi NI supaya punya average di harga yang lebih murah, kita nggak tahu. Yang pasti untuk NI masih punya barang cukup banyak di saham JAR. Jadi mungkin nunggu retailnya keluar juga nggak tahu ya. Kalau melihat kemarin tanggal 12 itu soalnya banyak retail yang transaksi ya. Ya nggak banyak juga sih. Jadi, tapi ada ini si YP, CC, XI. Ya kita lihat aja JAR kapan naiknya. Oke, itu untuk saham JAR, jadi masih ada harapan ya. Masih ada yang nyangkut banyak di harga 502 di saham. Oke, selanjutnya selanjutnya kita cek saham Dewa. Dan untuk saham Dewa ini sedang berada di apa ya? Ini berarti ya garis antara, kalau di Dewa berarti ini garisnya masuk resisten ya. Dia mau coba breakout di atas resisten cuman gagal. Dia bertahan lagi di area sini resistennya. Kalau besok Senin dia bisa naik open gap dan bertahan naik, nah itu ada kemungkinan untuk Dewa naik lebih tinggi, mungkin di level di atas 100, kita nggak tahu juga ya. Kalau secara teknikal untuk Dewa ini gimana ya? Kalau kita lihat histori, sebenarnya harga saat ini hitungannya udah lumayan tinggi, jadi perlu hati-hati ya untuk saham Dewa. Kalau lihat bandarmologinya, kemungkinan yang ngebandarin Dewa itu kalau nggak salah si MG kalau nggak salah. Coba kita cek perdagangan Dewa untuk Jumat kemarin ya. Untuk Dewa kemarin Jumat ada yang akumulasi, sebenarnya ini YUBK ya, akumulasi di saham Dewa Netbuy, dan yang jualan ada SA, CS, GA, KK ya. Kalau yang paling banyak melakukan transaksi ya MG tapi net sell ya, jadi bandarnya net sell. Yang Netbuy YU. Ya mudah-mudahan besok YU mampu menaikkan Dewa sehingga Dewa breakout resistennya ya. Jadi ada kemungkinan mungkin naik ke harga sekitaran 100, kita juga nggak tahu. Yang penting hati-hati mengingat harga saham Dewa secara histori sudah cukup tinggi. Dan kalau kita cek dari tanggal sini, tanggal 29 Maret ya, kira-kira yang ngebandarin siapa? Kita akan cek dari 29 Maret. April 29. Dari tanggal 29 Maret yang valuasi transaksinya paling besar ada MG, YP, PD ya, YJ ya. 4 broker ini yang memiliki valuasi paling besar ya. Dan keempatnya itu net sell semua, jadi jualan semua. Jadi perlu hati-hati untuk yang punya posisi di saham Dewa ya. Bandarnya net sell semua, tapi ada yang nampung, dan yang nampungnya itu lebih besar ya daripada yang jualan. Yang nampung DR, TP, LG, SQ ya. Ini apakah mereka ini bisa menaikkan saham Dewa? Kita tunggu aja. Kalau menurut saya ada akumulasi ya. Ada akumulasi tapi sedikit. Jadi untuk Dewa buat naik langsung tinggi itu kayaknya agak berat ya, jika yang akumulasinya itu ya hitungannya masih sedikit, ini DR, TP, LG. Dan broker-brokernya juga bukan broker yang familiar melakukan goreng-goreng saham ya kalau diperhatikan ini, setahu saya ya. Oke, itu untuk saham Dewa ada akumulasi cuman bandarnya jualan ya kalau menurut saya ini ya. Jadi tetap disclaimer, kalau besok Senin dia bisa langsung naik breakout di atas resistennya ya. Ini posisi saat ini udah di resisten.
Jadi bisa breakout naik gitu ya, ada kemungkinan naik lagi, tapi kalau koreksi ya hati-hati bisa turun, dan turunnya itu kalau koreksi kayaknya agak dalam ya. Oke, itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita cek saham TUL, apakah udah ada yang akumulasi setelah 3 kali ARB dan 2 hari terakhirnya ini nggak gerak ya di harga ARB-nya. MG-nya apakah cut loss? Coba kita cek untuk saham TUL. Untuk saham TUL kemarin Jumat, MG-nya cut loss ya. Jadi MG IN jualan cukup banyak, paling banyak lah si IN. Dan yang nampung ada YPPD XI. Nah, kok malah ini retail ya. Dan YP ini walaupun underrated-nya sidul, tapi kalau valuasinya kecil seperti ini 1,6 M aja itu biasanya retail ya. Jadi kemungkinan menurut saya ini YP-nya YP retail. Jadi hati-hati untuk tuh kemungkinan untuk besok Senin masih dibuka ARB ya. Apalagi MG-nya malah cut loss ini. Kemarin cut loss, hari Kamis cut loss, Jumat juga cut loss untuk si MG. Apakah bisa naik kalau dibuka ARB ya? Kalau ada bandar yang nge-HK bisa naik, tapi kalau nggak ada ya nasibnya bisa kayak 2 hari sebelumnya ya, ARB dan nggak gerak. Jadi perlu hati-hati untuk saham TUL. Coba kita hitung ya untuk ARB besok ke harga berapa. Untuk ARB besok Senin di TUL 139 dikalikan 93%. Kalau ARB TUL ke harga 130 ya untuk hari Senin. Mudah-mudahan ada yang nge-HK supaya naik. Tapi kalau melihat MG-nya aja malah cut loss, ya agak pesimis juga ya untuk saham TUL untuk hari Senin. Kita lihat aja besok Senin. Oke, itu untuk saham TUL. Jadi belum ada yang melakukan akumulasi. Selanjutnya kita cek saham BMTR. Untuk saham BMTR ada perlawanan naik ya. Walaupun setelah kita tahu pas di sini itu EP-nya masih net buy ya si EP, cuman ada yang jualan aja. Secara teknikal untuk resistennya tetap di sini di 384. Kalau kita lihat untuk transaksi BMTR kemarin Jumat EP-nya malah jualan ya. EP-nya malah jualan loh. Yang naikin PDYP. Jadi hati-hati untuk BMTR besok Senin ya. Ada kemungkinan dia kalau nggak turun itu konsolidasi ya. Jadi kalau mau masuk BMTR mending nunggu breakout aja di atas 304, mungkin di 308 atau 390 kalau mau masuk di BMTR. Kemudian pasang antisipasi di bawah 304, mungkin di 380 itu untuk antisipasi jika yang mau masuk di atas resist. Tapi kalau mau nunggu di support siapa tahu BMTR turun di area 300 kan kita juga nggak tahu. Oke, itu untuk BMTR secara teknikal. Kalau kita coba cek dari tanggal sini, coba tanggal berapa? Mulai break resist dari tanggal 29 Juli. PP-nya gimana? Untuk BMTR dari 29 Juli, EP-nya masih punya barang ya, paling banyak 45 M. Cuman kalau dilihat di sini sih banyak yang lebih banyak yang jualan. Jadi EP-nya itu seperti kewalahan buat ngelawan ya. Jadi ngalah dulu lah buat EP, harganya diturunin dulu nggak apa-apa. Siapa tahu pas harganya lebih murah EP sanggup buat naikin. Oke, itu untuk saham BMTR. Selanjutnya kita cek saham Goto. Dan untuk saham Goto kemarin gagal break resist lagi ya, malah turun setelah kemarin Kamis itu gagal break resist. Jumatnya malah turun. Jadi kemungkinan untuk Goto kalau nggak ngejar
support di area 272 ya akan konsolidasi dulu. Untuk amannya untuk saham Goto kalau mau masuk sih mending nunggu break out resist aja mungkin di harga 300, 302 atau 304 atau nunggu saham Goto di area support di area 276, 274 itu bisa mulai nyicil untuk saham Goto. Yaitu untuk saham Goto secara teknikal disclaimer. Kalau kita cek untuk perdagangan Goto kemarin Jumat, kayaknya sepi kemarin Jumat itu Goto. Oh, ada yang net buy ternyata. Jadi untuk Goto kemarin Jumat itu diakumulasi sama PD ya. Ini PD-nya kemungkinan bandar sih kalau karena valuasinya cukup besar dan kalau mengikuti pergerakan saham Goto, PD ini merupakan salah satu bandar di saham Goto. Jadi ada harapan nggak lama lagi kayaknya Goto bakal diterbangin ya mudah-mudahan karena ini bandarnya udah masuk 27,8 M dan turunnya Goto kemarin disertai akumulasi sama PD ya. Walaupun untuk asingnya ada yang jualan, ini AKBK jualan dan yang masuk asingnya ada ZP. Oke, itu untuk saham Goto jadi ya sudah ada tanda-tanda bandar akum. Turunnya itu di strike akumulasi. Jadi mudah-mudahan nggak lama lagi saham Goto bisa naik, bisa breakout di atas resisten ya. Itu untuk saham Goto. Dan oke, yang terakhir kita cek coba untuk saham apa ya? Yang kemarin request itu kok lupa saya. AMMS ya. Jadi untuk saham AMMS setelah 2 hari arah kayak ya. Itu kemarin ARB ya ini setelah 1, 2, 3 kali arah. 4 kali malahan. Jadi untuk AMMS apakah bandarnya jualan untuk bandar AMMS itu si IU ya. Tapi ini market cap-nya kecil. Perlu hati-hati kalau masuk di saham yang market cap-nya kecil. Karena kalau udah dibanting turun siapa yang mau naikin. Nah si IU-nya jualan jadi untuk bandarnya jualan untuk kemarin Jumat jadi pantas ARB ya. Untuk besok kalau bandarnya masih jualan bisa-bisa ARB lagi. Tapi kayaknya sih jualan sih kayaknya. Karena IU itu punya barang cukup banyak di AMMS ya. Masih punya barang 12 berapa tanggal berapa sih IPO-nya? Tanggal 4 kan. Berarti dari tanggal 4 ini IO kalau dari tanggal 4 masih punya barang 12 M nilainya ya. Dan average-nya di harga 100 dan posisi saat ini di 105. Ya floating profit dikit lah ya. Tapi kan kita nggak tahu berapa banyak yang didapat IO selama penjatahan pas IPO ya. Jadi hati-hati aja untuk AMMS. Kalaupun besok turun ya karena bandarnya masih punya cukup banyak barang bisa aja dinaikin lagi tapi entah kapan kita juga nggak tahu kita lihat aja nanti. Oke itu untuk saham AMMS terima kasih ini aja untuk analisa kita hari ini semoga bermanfaat.